Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu dari arba'atun hurum, bulan yang mulia, bulan yang agung, yang dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatus syuri indallahi isna asra sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang Allah pada bulan itu ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada namanya arba'atun hurum, bulan mulia, bulan yang diharamkan berperang, bulan yang agung. Dijelaskan oleh Rasulullah berurutan 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan bulan Rajab. Apa keistimewaan bulan Rajab itu? Pertama, bulan yang istimewa, bulan yang agung, bulan yang mulia. Bulan diharamkan berpuasa, diharamkan berperang, bulan diharamkan untuk berselisih, dilarang untuk melakukan kezoliman baik kepada diri sendiri, keluarga, atau kepada yang lainnya. Sejak jahiliyah dulu bulan ini memang diharamkan untuk berperang. Kemudian yang kedua, pembuka kebaikan menuju Ramadan. Bulan Rajab bulan ke-7, Sa'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Setelah itu berurutan bulan-bulan yang mulia, Sa'ban, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Karena itulah bulan Rajab ini pembuka kebaikan sampai ke Dzulhijjah. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya ajron azimah, berlipat ganda dibandingkan selain bulan yang haram yang mulia ini. Kita puasa, kita sholat, kita infak, kita sedekah,
Kita berbuat baik, pahalanya berlipat ganda. Tapi harus diingat juga bahwa keburukan, kemaksiatan, dosa yang dilakukan di bulan ini pun berlipat ganda dosanya. Mabuk, zina, zalim, maksiat, durhaka, semua maksiat berlipat ganda dosanya kalau dilaksanakan di bulan yang haram, bulan yang mulia, Rajab ini. Kemudian bulan ini adalah bulan pintu kebaikan, bulan menanam kebaikan, Sya'ban bulan menyiram kebaikan, Ramadan puncak daripada kebaikan, panen kebaikan. Sehingga dalam sebuah riwayat Imam Hakim, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan semua kami di bulan suci Ramadan. Kita ingin keberkahan di bulan ini, puncaknya Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian Imam Syafi'i dalam Al-Umnya mengungkapkan bahwa bulan Rajab itu salah satu khamsu layalin. Ad-du'a mustajab, doa sangat dikabulkan oleh Allah kalau kita berdoa di 5 malam. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Lailatul Idul Adha, di malam hari raya Idul Adha. Lailatul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri. Di malam nisfu Sya'ban, di malam bulan Rajab. Wabil khusus di awal malam bulan Rajab. Mustajabah doa. Kemudian bulan Rajab ini adalah bulan ampunan terhadap dosa kita. Karena itu manfaatkan bulan Rajab adalah bulan kita meminta ampun, introspeksi diri, muhasabah diri. Bahkan bisa menginterogasi diri kita. Sehingga Rasulullah SAW memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Di antaranya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abulaka bi ni'matika alayya wa zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini diperbanyak oleh Rasulullah di bulan Rajab ini. Bahkan ada ulama yang menulis, memberikan karya, yaitu mengajarkan yang disebut dengan istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ampuni hamba, sayangi hamba, terima taubat hamba. Karena bulan Rajab ini bulan ampunan dosa. Kita minta ampun karena pembersihan dosa menuju bulan-bulan berikutnya. Kemudian keutamaan bulan Rajab berikutnya adanya peristiwa yang istimewa. Peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang Allah berikan keberkahan untuk sekelilingnya. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa ujian keimanan bagi kita. Kalau kita yakin benar-benar mukmin, sangat mudah untuk memahami peristiwa itu. Tapi kalau ragu-ragu, tidak mungkin kita meyakini peristiwa ini terjadi, apalagi mengingkarinya. Sejak peristiwa ini terjadi, Rasulullah menjelaskan terbagi 3 kelompok besar. Ada yang mengingkarinya, kelompok Abu Jahal, Abu Lahab. Ada yang ragu-ragu peristiwa ini terjadi, ini orang-orang munafik, Ubay bin Salul. Dan kelompoknya yang yakin peristiwa ini benar terjadi, itu Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain.
Bahkan ketika Abu Bakar ditanya, kamu percaya enggak tuh Amalmu mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha? Apa jawaban Abu Bakar? Lebih daripada itu, kalau yang mengatakan Muhammad Rasulullah SAW, saya percaya, saya yakin. Singkatnya, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah menerima kewajiban sholat 5 waktu. Inilah perintah yang berbeda dengan perintah-perintah lain yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika Allah perintahkan kita puasa, cukup turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika kita perintah zakat, cukup turun ayat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah haji, cukup turun ayat, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tetapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup Allah turunkan ayat, tapi Allah memanggilnya. Inilah peristiwa Isra Mi'raj. Karena itulah salat ibadah yang teristimewa, ibadah yang tidak tergantikan dengan ibadah yang lainnya. Puasa tidak mampu bisa diganti dengan fidyah karena sakit menahun atau dalam perjalanan yang tidak mungkin dilaksanakan di hari itu. Zakat tidak mampu mendapatkan zakat, mustahik zakat. Haji, apalagi haji, man istata'a, bagi yang mampu menjalankannya. Tapi salat istimewa, tidak tergantikan. Sakitkah, sehatkah, kayakah, miskinkah, di rumahkah, diperjalankan, tetap kita wajib salat. Ibarat dalam tubuh kita itu, salat itu kepala. Sedangkan yang lainnya kalau tidak berfungsi, tangan, kaki, tidak punya tangan, tidak punya kaki, orang masih hidup kalau tidak punya kepala. Karena itulah ibadah yang teristimewa. Awwalu ma yuhasabu as-shalah, yang pertama kali dihisab adalah salat. Kalau salat kita diterima, maka seluruh amal ibadah kita diterima. Puasa, zakat, infak, sedekah, haji kita diterima. Tapi salat kita ditolak, seluruh ibadah kita ditolak. Karena itulah momentum bulan Rajab adalah momentum perbaiki salat kita. Sejauh mana salat yang kita laksanakan, sudah benar atau tidak, sudah khusyuk atau belum, sudah sesuai dengan sunnah yang dilakukan Rasulullah atau tidak. Paling tidak 4 syarat ibadah salat terbaik. Pertama, dilakukan di awal waktu. Al-a'mal as-salatu al-waqtiha. Amal terbaik adalah salat di awal waktu. Yang kedua, berjamaah. Salatul jamaah afdal min salati bisabi wa isrina darajah. Yang ketiga, masjid, musalla. Innama ya'muru masajidallah man amana bil yawmil akhir. Yang keempat, khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatin khashi'un. Persyaratan ini terpenuhi, maka kita melaksanakan ibadah yang terbaik. Dan yakinilah, setiap kita melaksanakan ibadah terbaik, maka Allah akan karuniakan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, anak yang terbaik, dan kita wafat dalam kondisi yang terbaik dan masuk surga yang terbaik. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Semoga khutbah Jumat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Jangan terlewatkan bulan Rajab dengan sia-sia. Dengan kita muhasabah, perbanyak taubat, istighfar, perbanyak ibadah, puasa, salat, zikir, salawat, dan banyak doa. Karena doa bulan Rajab mustajabah. Di antaranya doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, perbaiki salat kita. Semoga Allah berikan karunia kepada kita untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah yang terbaik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.